budaya nanti dibantu staf saya, kita nama itu Mas Wahyu, mungkin nanti akte untuk etnik budayanya di Blok-Blok, ini ada Mataram. Kelompoknya jadi kan, berapa teman? Ini kurung. Banyak. Misalnya 10. Nah itu gambar kelompok 10. Kan misalnya DDW. Nah mungkin pas fasilitasi itu kan bisa berdirian nih, gitu. Dan berikut, tadi orang setahun pesan Pak. Setahun sampai 10 ya. Nah teman itu caranya, makanya akte nih kelompok jenengan di bentuk Oke, ketika saya dijual 6 masuk ke itu nanti kan pakai nah ini pakai jalan-jalan. Kalau saya dulu pernah waktu Pak Edi ya, tapi tidak usah masuk itu, cuma iPhone juga ya Mas? Ya, kan buat ketoprak dulu, nomor ketoprak itu gampang Pak, biayanya, ini kan biaya sementen dibuat 10 bulan. Waktu itu. Saya ini yang ngurusi ya Pak. Itu beliau yang ngurusi beliau. Dari beda, Pemkot ya. Iya, 10 kali itu juga. Nah, terus makanya kita ini kok kurang dananya terus dijual Pak Kecil. Ya. Kita dijengkelkan ya. Itu. Ya Pak Idul, Pak Kecil. Oke. Ini bisa ke depan ya Pak ya, yang untuk fasilitasi tanpa akte untuk pementasan sih. Dan mungkin ini dari itu bisa Pak deh, harus dia itu maksa sih. Jadi apa yang sudah menjadi kebijakan dan apa yang sudah menjadi sistem dari pemerintah itu memang kita harus ya gelem-gelem kudu manut ya, harus beradaptasi karena ketika kita mau difasilitasi ya kudu duwe kudu akte. Nah kita monggo ya, kita sudah mulai bergejolak ini aja Pak, semangat untuk membuat akte untuk Kabupaten Mataram. Untuk yang lainnya apakah masih ada teman-teman? Kita masih ada waktu Pak Tulis? Masih ada waktu? Belum nanya, monggo. Ayo yang mau menyampaikan unek-uneknya. Ayo, saya rumah saya ditinggal barang dulu. Saya rumah orang bijaknya ayo. Ngomong mau berjuang kan lo, rame karena yang buri. Monggo. Mas Setiawan. Mas Setiawan ada yang mau disampaikan? Oh Mas Jonet, monggo Mas Jonet. Orang mengaku selalu dengan ngomong barang. Ini kira-kira boleh karena papanya apa bisa berdiri Mas Jonet? Sudah hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin kita generasinya Mas Pak Mas Samoto Iya jadi khusus biasanya. Jadi menurut sebetulnya ini dagangan makan dulu kembang api ini menjadi kembang bagus. Sebenarnya ada dua faktor penting ya, harusnya dari eksternal dan internal. Dari eksternal kan membayangkan muncul dari mungkin pemerintah atau juga dari media. Kalau misalnya yang lain kan ada regulasi kebijakan, misalnya tiap sesuai kan busana juhu. Kemudian di dalam pemerintah anak rapat bu makanannya tradisional. Saya membayangkan apa misalnya ada pemerintah yang tertentu acara-acara yang melibatkan Pemkot harus jaga makan. Ini kok jadi bagaimana? Saya khawatir kalau dikatakan masih maju saat ini berarti lagi tahun pisah kita ya. Tahun pisah. Saya kalau membayangkan negara ini menurut saya dagelan makan sampai 3 bulan berturut tidak kita di tahun negara kan sudah. Untuk kenang loh bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem dagelan makan itu tetap bisa eksis, tapi di kalangan internal ini tanggung jawab kita sebagai pelaku seni, khususnya dagelan. Konsekuen. Konsekuen yang dilakukan ya bagaimana caranya? Menurut saya siap tidak siap kita harus nanti aja siap.
Karena memang ya namanya zaman itu masih berubah. Itu berubah itu memang pasti. Jadi bagaimana mengemas kemasan budaya dagelan ini diterima sama zaman kekinian. Menurut saya udah bagaimana misalnya saya pernah nenggoin kampung saya kan jelas dari kepanitiaan dulu aku ikulasan koko ketoprak. Saya sudah bayangkan ketoprak yang kampung itu ya biasanya gandul dan mesti guan penontonannya. Dan bagaimana kemasan ketoprak Mataram itu bisa diterima oleh teman-teman Jen. Tidak, ketoprak ini saya bayangkan ini inovasi kita. Jadi akhirnya saya keluar ketoprak di kampung-kampung. Adegan pertama pisau warna membuat di Kalimo. Ini ubahannya betul-betul inovasi. Akhirnya digarap bagaimana bikin ketoprak tok waras perang. Bandeng piring kan? Ya? Bandeng piring orang. Ya lah itu kemarin konsumsi bandeng piring. Jadi di situ bagaimana kita sebagai pelaku dagang makan sebagai orang tua menyesuaikan. Kalau saya ini muncul biji mas. Ya, dia nonton TV dia berisi, nonton pososnya dia berisi. Akhirnya ya, saya muncul walaupun juga dibesarkan di dagang makan, saya muncul dulu pernah menjadi wakil kota itu festival dagelan Mataram Sepi. Alhamdulillah saya jadi pemeran kita terbaik. Jangan berano saingannya. Kita juga juara umum. Kemudian putrinya pemeran putri terbaik itu Mbak Ayu Sundari. Dia, dulu saya dibesarkan di dagang Mataram. Tapi saya sebagai pelaku seni karena yang namanya dagang Mataram kan mat-matan. Nah sekarang yang kalau mat-matan kurang sok. Jadi saya sekarang itu yo, dagelan itu harus industri. Dan saya sendiri merasakan dagelan kok tentu saat menit orang belum itu sedekah diri. Moga makanya ini untuk BNU kita semuanya kita ciptakan ekosistem bagaimana dagelan Mataram itu terbaik. Untuk Bapak anggota dewan, bagaimana dia Pak Pajak seperti konsel tadi mau melakukan wah nggak bisa bu, Pak Bisojan, kemudian rapat juga bu makanan tradisional. Bagaimana kalau acara-acara kudu orang dagelan Mataramnya? Iya, tiga seperti itu kemudian ya kita sebagai pelakunya ya monggo itu bisa usahakan. Dan menurut saya jangan tahu kadang-kadang saya itu sosok menurut saya sama setiap kadang-kadang wah dagelan kota mesti juga taruhan. Saya sebenarnya bukan minta menurut saya itu kan minta di mana duduk kontrolannya padahal saya kadang-kadang ini dari pertimbangan Mas Tuli sendiri kadang-kadang wah ini yo namanya juga pertunjukan regenerasi itu. Sebenarnya dagelan kok dimana aja benar aku sih sebagai penyelenggara tanggung jawab keuangan dulu akhirnya saya jatuh harus turun. Jadi menurut saya ini memang kita harus siap. Pokoknya generasi mudanya begitu dituduh rumah itu juga harus siap. Saya tunjukkan karirmu, aku memang harus siap untuk menggantikan ya tua. Masa dunia kepek sama dun meneh. Nah, kadang-kadang menurut saya tadi ada di situ tentang jangan keistimewaan. Menurut saya ini sebenarnya saya tidak 100% setuju bahwa secara tidak langsung kadang-kadang mendidik nonton gratis. Ini sebenarnya hanya sistem saja ya, suraya dan mungkin itu kadang-kadang itu ya menurut saya masih betul-betul profesional ini saja yang ini harus double waktu ditonton gratis sih. Nah kadang-kadang seserang gitu. Sebenarnya ini sudah bukan keliru-keliru bantu-bantu karena yang namanya orang penonton itu terpilih mas. Untuk saya bukan ngomong Indonesia kita ini namanya Jogja. Itu artisnya larang itu tetap. Nah ini kok. Jadi kalau ada yang panggung karena semua juga dimana enggak. Kalau betul-betul kualitas pertunjukan ini betul-betul dinanti-nanti, itu saya yakin mereka mengeluarkan uang itu tidak. Orang-orang emang. Menurut saya kelasnya Jogja Indonesia itu sudah mahal. Itu rangkum teman-teman dari sudah produksi dan beliau menjawab bisa untuk budaya kita semuanya
Itu eksternal yang kita ciptakan ekosistem jajaran itu, kita juga menurut saya juga bergerak itu ada di pemerintahnya. Kalau kan tolong, tapi yang kedua kita sendiri, apalagi generasi muda yang desa ini, so gawe dagang matang dan betul-betul, wah manis, pecat, gitu ya. Sampai orang lain, ya berapa kok nggak butuh masalah kok, kita lebih, nah itu ya. Tendang ya tuh. Wah, dia mengatakan dia menurut, karena itu malah boleh berkata. Oh, Pak Majen. Turun Mas. Nah, jadi tadi saya menanggapi ya. Kalau spiritnya saya sudah dapat ya, spirit panjenengan saya baru. Tapi memang ini berkaitan dengan regulasi gitu. Nomor satu. Nomor capir. Nomor satu. Jadi ketika tadi dengan bicara tentang apa namanya mispaing dan juga makanan tradisional. Nah, ini domainnya ada di eksekutif, terutama di gubernur maupun bupati, karena yang mengeluarkan itu namanya surat edaran. Yang mengeluarkan surat edaran adalah mereka. Jadi ini domainnya mungkin Pak Gubernur ataupun bupati. Seperti mungkin Bupati Gunung Kidul hari ini yang mengeluarkan SE untuk makanan tidak dari gandum. Nah, yang terjadi di Gunung Kidul kan sekarang seperti itu, ada surat edaran tidak memakai bahan gandum. Jadi nunggu telo-telo nunggu makanan tradisional kayak gitu ya. Atau Telo jempen itu lah. itu seperti itu kewenangan kepala daerah. Jadi untuk kami hanya bisa mendorong saja, namun bukan berarti kita nggak punya kesempatan, kita pasti ada kesempatan. Dan menjauh ini kan baru bicara tentang kita ini ada di circle-nya pemerintah tadi dari tadi. Kan belum bicara tentang di circle mungkin bisnis industri tadi yang dikatakan dengan industri apa namanya kreatif tentang dagelan ini. Ya kan karena kondisi saat ini mungkin industri kan ada tiga nih, primer, sekunder, dan juga yang terakhir itu lebih ke jasa. Yang pokok dulu sekarang seperti itu. Ya, tapi ada juga ada lagi. Next. Aduh. Privasi versus hak dokumentasi. Nah, apa yang bacanya? Yang sebelumnya apakah foto menghargai subjeknya? Nah, ini persoalan objektivitas dan subjektivitas. Kita meletakkan yang kita foto sebagai subjek atau objek. Itu menurutku sangat penting kaitannya dengan banyak hal, dengan cerita yang akan kita tampilkan di foto, apakah kita akan mengeksploitasi itu atau tidak. Nah, soal ya karena kebiasaan saya meminta izin itu tadi, kebanyakan ya foto-fotonya partisipatif ya. Jadi coba loncat lagi mas, lagi, lagi jauh, lagi. Oke, jadi foto ini foto Kartini Kendeng. Nah, waktu zaman itu kan ada perlawanan dari Kendeng soal pabrik semen. Kebetulan saya ada undangan ke sana karena mereka itu mau melakukan protes dengan sebuah gerakan budaya, namanya laporan. Nah, saya ngikutin itu dari laporan yang pertama, kemudian kegiatan itu berlanjut dengan long march ke Pati. Jadi dari Kendeng ke Pati itu sekitar 48 km. Nah, somehow saya tuh pengen banget dokumentasiin ibu-ibu ini ya. Kami dari orang ini yang menamai mereka Kartini Kendeng itu orang tua, bukan mereka. Bukan mereka yang bilang, aku Kartini Kendeng itu bukan, gitu. Nah, cerita itu pengen saya abadikan gitu ya, pengen saya foto sehingga saya ngikutin kegiatan mereka. Sampai ya udah ini kita udah sampai nggak ada jarak, ya kita teman gitu, kita saling mendampingi. Di long march ini saya ikut jalan dari Kendeng sampai Pati 8 kilo dan gue kasih sebuah itu pertama kalinya saya jalan hampir seharian ya, 7 atau 8 jam. Nah ini foto itu di jalan, jadi
habis belokan satu jembatan, saya ingat sekali mereka istirahat. Begitu istirahat sebentar, berdiri, terus dibakar lagi obornya, baru mau jalan. Saya di tengah-tengah itu duduk. Jadi sambil ngajak ngobrol, bu, ini komentar ya. Apa sih? Ya gitu lah, kalau kota Jerman berbeda gimana sih gitu. Jadi beribet gitu. Bahasanya memang beribet. Nah, saya suka sekali foto ini meskipun secara teknis mungkin tidak proper ya. Kameranya mirrorless dan itu ISO-nya wah menghasilkan noise yang bertaburan gitu. Tapi saya suka sekali sama foto ini. Jadi bagaimana kita membuat foto menjadi sebuah gambar penuh dengan cerita, itu kalau matang itu udah nggak perlu teks lagi untuk melengkapi. Beda dengan sekarang ya, kalau sekarang untuk narasi caption kalau ditampilkan di sosial media kayak gitu sih. Oke, balik lagi ke yang ini. Oke, sampai foto yang tadi karena next. Nah ini kaitannya dengan tadi kita merepresentasikan dan sebagai apa, sebagai diri kita atau kita ikut partisipatif ke subjek kita gitu. Itu sangat penting di foto publik menurutku karena jadi nggak terlalu banyak problem gitu antara nggak tahu kenapa sih. Menurutku kan ketika saya kita dengan apa yang saya foto, mereka pasti akan kasih izin gitu. Itu kayak mungkin kalau kita motret di Arisa, asal kita motret ibu-ibu ini nggak kelihatan lemu itu pasti ACC. Contoh aja contoh tanpa bermaksud diskriminasi. Contohnya gitu. Jadi penting berpijak dari mana dan tentang ekspresi itu penting buat saya gitu. Sensitif sekali kalau muka itu saya sangat sensitif. Saya lebih suka menangkap gerakan tangan, gerakan sikil, mungkin yang lain. Tapi kalau muka itu menurutku terlalu banyak mencuri ini ya, terlalu bermaksud gitu loh rasanya. Oke, next. Nah ini kedua-duanya itu kawan saya waktu di yang kiri di Manokwari, yang kanan waktu di Sentani gitu. Jadi sore-sore kalau yang kiri itu saya minta izin juga karena saya mau untuk satu pernikahan gitu. Jadi agak out of topic ya. Jadi kalau di Papua itu di Manokwari mereka menikah tuh ada permainannya. Jadi kalau di Jawa ada temu mantan itu apa namanya? Ketemu mantan. Jadi kalau misalnya mau masuk ke pelaminan, panggil ada panggil. Kalau di sana panggilnya itu di rumah. Jadi pengantin kayak kejadian itu pengantin laki-laki datang, nanti di pintu pengantin perempuan itu ada pita. Pitanya berwarna tertentu, terus nanti ketuk pintu dibuka. Pita dilepas sama pengantin pria, terus dia harus mencari pengantin wanita itu di mana. Nah simbolnya pakai si pita itu, nggak tahu di kamar yang mana, harus cari. Oh di sini bukan, sampai ketemu. Baru itu ditemukan berduanya di situ. Nah itu sangat menarik. Saya ingin ngikutin pernikahan itu pagi, langsung siangnya di hotel. Nah di hotel saya nemu dua bidadari ini cantik banget itu. Karena buat saya sangat secara visual menarik. Mereka berkulit gelap, bergaun putih-putih, kipasnya berbulu itu bahkan kayaknya di Jawa juga agak jarang gitu. Menurut saya sangat mewah dengan rambutnya dikeriting, dikasih bunga-bunga itu aku udah kaget bukan gitu karena emang bukan dari Jawa bukan juga. Kemudian aku langsung aja kayak tidak mau ambil pusing, aku foto duluan. Emang mereka ada takut gitu, tapi mereka apa cantik gitu ya, namanya beribet fotografer tadi.
ya gitu. Tapi fotonya cukup memuaskan sih, aku suka banget meskipun secara teknis meternya mungkin off ya, karena penting aku ini udah melalui proses gabung sedikit gitu. Oke, next. Kompetisi estetika ruangan. Oke. Magenta, terus hijau pupus, kembang-kembang, polkadot, atasnya polkadot, bawahnya list of online gitu. Itu sangat mematik tuh untuk keluar dan pengen motret gitu. Nah, karena di Papua agak sensitif soal yang mengeluarkan kamera, jadi aku ngajak satu orang ini sebagai simbolik, ini aku orang kancane gitu, kayak gitu. Jadi itu politis sih buat aku, supaya aku bisa dapat foto-foto yang menurut aku perjuangan dan aku eksporkan gitu. Gitu. Next. Nah, ini salah satu foto. Sebenarnya ini dari test shot model yang aku simpan untuk pribadi. Jadi jangan dibayangin kita motret di luar tuh selalu terpublish. Kalau fokus kan buat saya sering menyimpan foto-foto tapi mau jadi posting tak simpen gue. Itu sering banget aku merasakan. Nah, waktu itu ada satu pameran sama teman-teman street art di Bantul yang kalau
model nulis itu tadi itu, nah daripada berbahaya, makanya aku bolongin aja gitu. Nah itu shortcut sih, itu agak curang gitu, tapi aku pengen nunjukin aja kadang-kadang kita bisa nge-track lah, kan fotografi bebas berekspresi juga ya. Next, ya udah mau habis sih. Digital itu kadang-kadang dan AI, ini tadi udah lengkap dijabarin sama Pak Novan. Berbahayanya kalau dalam sudut pandang saya, teknologi sekarang itu data-data yang kita nggak tahu, kita disadap, kita di apa itu tadi saya pikir aku ini soal apa disadap, tapi ternyata ya aku nggak mau aja. Jadi saya bertemu siapa, saya berbicara apa, khususnya kalau ketemu dengan teman-teman lingkaran wartawan, kita kadang-kadang ngomong hal-hal yang sensitif ya, politik dan lain-lain itu. Enggak, ya aku nggak mau aja kalau itu nanti sebenarnya itu sangat dapat yang personal, lebih personal gitu. Jadi ya kenapa harus begitu sih? Kenapa harus ada teknologi sih? Gitu. Itu merepotkan sekali sih. Next, udah mulai masuk ngantuk, ini udah kesimpulan. Jadi di ruang publik sekalipun jangan lupa kita tetap punya tanggung jawab bahwa apa yang kita produksi, apa yang kita buat di lapangan itu punya tanggung jawab di situ. Kalau belum berani untuk bertanggung jawab, ya simpan aja kadonya itu. Tapi kalau berani mempertanggungjawabkan itu, ya ikuti aja legalitasnya, aturannya dan lain-lain. Karena di ruang publik tapi nggak bisa ke situ. Bebasnya punya tanggung jawab juga. Ya itu sih. Begitu aja, semoga tidak capek. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Niken untuk pemaparan materinya. Cukup menarik tadi Kak Niken juga sempat membahas soal bagaimana praktik fotografi yang Kak Niken selama ini jalani sebagai fotografer komersil dan juga fashion gitu, dan ada kesadaran-kesadaran penuh yang Kak Niken lakukan gitu ketika membuat sebuah karya. Kak Niken tahu batasan mana yang ini ranahnya di privacy, mana yang ini memang bisa dikonsumsi untuk publik, dan bagaimana Kak Niken mengkeep atau menyimpan foto-foto yang kemungkinan kayaknya ini akan berpotensi merugikan atau kita tidak pernah tahu dampaknya apa gitu. Itu jadi satu hal yang menarik juga. Lalu ada juga bagaimana sebagai fotografer juga kita sangat lekat sekali dengan merepresentasi orang lain dengan tatapan kita sebagai fotografer tanpa memvalidasi itu kepada orang yang difoto gitu. Oh ternyata kamu tuh pemarah ya? Belum tentu gitu. Kita sebagai fotografer kadang lupa untuk menanyakan itu kepada subjek gitu yang kita foto, dan itu jadi sangat penting ketika misalnya kita mau merepresentasikan seseorang. Lalu yang tadi terakhir cukup menarik juga di penutupnya Kak Niken, kita di ruang publik sangat punya tanggung jawab yang cukup besar. Siapapun, tidak hanya fotografer, kita sebagai warga dan manusia biasa ya, di ruang publik kita punya tanggung jawab menghargai orang lain, menghargai subjek yang difoto. Karena kita tidak pernah tahu ada cerita di balik foto yang kita buat, ada cerita yang tidak pernah kita tahu dari sosok orang yang kita foto. Itu sih. Oke, kita hanya punya waktu ini sangat sedikit sekali, ada 15 menit. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya, silahkan. Ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat? Boleh? Apa udah ngantuk? Udah terlalu banyak informasi? Oke, boleh, silakan Mas. Selamat sore buat semuanya. Terima kasih sudah memberikan informasi tentang fotografi dua fotografi yang sebenarnya saya fotografi dan subjek itu dekat dengan kita.
etikanya itu gimana untuk meminta izin atau concern soal etika dia, karena kan street foto kan besok biasanya mas, misal di jalan kita nemu ada motor yang naik gitu kan, yang diri di atas motor gitu, nah atau beca yang itu karena etikanya gimana mas? Karena sebelum naik izin biasanya udah pergi duluan subjeknya itu kan, nah itu gimana? Terus kalau buat mas Novan mungkin antara subjek dan si fotografer kan biasanya punya privat sendiri mas ya. Oke, menurut mas Novan sebagai fotografer, saya sebagai fotografer yang ini menarik nih subjek komunal ini, cuman si subjeknya kadang nggak bisa gitu. Ini saya punya privasi juga, ini aktivitas yang menurut saya ini cukup sulit buat di visualkan gitu ya. Nah itu ruang negosiasinya atau tengah-tengahnya itu juga terakhir untuk menggantikan mungkin untuk foto kata kota mungkin ya, ada kota bilang gedung atau bangunan-bangunan itu dari kepemilikannya itu ada etikanya kan? Maksudnya minta izin itu terus apa namanya itu mungkin soal etika itu ya, karena itu kan personal gitu kepemilikannya, dan kita juga belum tahu, tapi ini subjeknya menarik, objeknya menarik mungkin itu. Terima kasih mungkin. Boleh langsung dijawab? Monggo, silakan mas. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus. Kalau saya di jalan, kenapa saya bilang tadi kita itu mesti sebagai pengisi ruang-ruang interaksi juga harus punya etika. Etika di sini tuh sebenarnya banyak sekali, termasuk ketika teman-teman lihat pewawancaranya Bruce Willis di WNYC itu dia bilang begini, kalau kita memandangnya cuma bagaimana kita berattitude kepada atau behavior kepada orang lain, berzikir sebagainya. Kita tuh di jalanan juga harus punya etika. Artinya gitu, ketika saya bareng istri saya itu pasangan sah saya, yang saya menggandeng dia, menyentuh dia, mencium dia itu hal hukumnya. Cuma bibir itu hal. Tapi ketika di 0 km terus saya tahu-tahu mencium bibir istri saya dengan film-film itu nggak etis rasanya. Kita juga harus tahu. Nah, ketika saya melakukan perbuatan yang tidak etis, kemudian ada orang yang merekamnya, gitu. Yang salah siapa? Bisa jadi saya juga salah. Bisa jadi yang merekam juga salah. Kalau kita menurut pada undang-undang hak cipta, maka yang memotret tidak bisa dipersalahkan. Tapi kalau pada undang-undang ITE dia menyebarkan, maka itu menjadi kesalahan. Tapi saya juga harus punya etika di ruang publik, bahkan sesuatu yang itu halal dan sah menurut undang-undang, dijamin oleh undang-undang, saya nggak mau. Nah, ketika ada orang nyeleneh di jalan, pertanyaannya ada, dia siap nggak? Nyeleneh, saya ada orang di Malioboro pakai bikini, terus nggak cuma mata yang lihat, kamera melihat semua gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana? Apakah kemudian dia tidak bisa bahkan kita bisa ngelaporin, cuma ya harus hati-hati sekarang di sini kita ngelaporin korupsi aja kita sudah senang, itu bahaya. Gitu. Nah, sehingga memang ketika ketemu dengan sesuatu ini, saya tadi Mas apa dia bilang di saat ini semua orang bisa motret karena fasilitas fotografi itu begitu banyak. Tapi dari sekian banyak yang bisa motret itu hanya yang bisa mengambil momen yang mungkin layak disebut sebagai fotografer. Ya, sehingga banyak orang bisa cepat, tapi habis itu fotonya nggak dilihat habis itu. Nah, sehingga kalau ada momen yang menarik menurut Anda harus berpegangan pada ini satu benar atau enggak, karena etika ini sama dengan moralitas. Kalau saya foto nggak benar, hasilnya enggak kecelakaan, itu momentum sekali. Itu tergantung nilai moral kita. Kecelakaan kita memotret atau menolongin. Sama momennya tidak berbahaya, momennya tidak aneh-aneh, tidak akan berimplikasi negatif kepada apapun. Kita pegangannya ya undang-undang cipta, undang-undang. Udah gitu. Selama tidak kita komersilkan, tapi jelas ketika Anda melihat satu kecelakaan, Anda harus membantu dulu instead of memotret.
bahkan jurnalis juga begitu, harus itu. Ingat foto salah satu lomba foto yang di dunia Jepang itu ya, beberapa tahun yang lalu, itu grand prize-nya adalah seorang jurnalis, foto seorang jurnalis yang sedang membantu anak kecil yang kena bom, dia lari ke tengah dan bantu. Jadi dia mengutamakan itu gitu. Karena humanity is above all. Makanya ekspresi itu juga dibilang sama ini, dan ekspresi itu dibawa menurut saya. Anda nggak bisa berekspresi kalau Anda melanggar etika, humanity dan sebagainya, hukum. Sehingga humanity itu berfol. Sehingga bahkan Gus Dur aja ngomong kalau kita nggak berkawan dalam satu agama, kita berkawan dalam kemanusiaan. Ya kira gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. Langsung ya. Persoalan negosiasi itu pedomannya bisa dipelajari, tetapi prakteknya sangat luntur. Tidak selalu apa-apa yang disebut negosiasi itu adalah pembicaraan. Tidak selalu apa-apa yang disebut negosiasi itu adalah bersentuhan. Tetapi dari tatapan mata, gestur, penerimaan itu termasuk negosiasi. So, semisal saya memotret orang gitu, lalu kemudian saya pikir dia menunjukkan gestur-gestur gak nyaman gitu, saya punya banyak cara untuk negosiasi. Boleh saya bicara secara langsung apa yang membuat tidak nyaman, lalu kemudian apa yang bisa membuat dia nyaman dan bagaimana dia mau difoto dengan nyaman. Atau kalau tidak itu, kalau misalnya tidak punya kesempatan, barangkali kita bisa melakukan kontak mata. Tunjukkan kita orang yang bukan sebagai pemburu yang kemudian menemukan buruannya gitu, sehingga mata kita kayaknya mengintimidasi sekali. Tapi tunjukkan saja bahwa mata kita ini adalah mata yang bersahabat, sehingga it's okay. Kamu misalnya keberatan tidak apa-apa, tapi kalaupun tidak keberatan namun kurang nyaman, mana yang kurang nyaman itu sebenarnya bisa dilakukan. Saya ngomong begini karena itu sering banget saya lakukan dulu sewaktu saya jadi pewarta foto. Berulang kali saya memotret tukang becak yang tidur. Dulu kan di Kota Bandung itu sering di bawah-bawah pohon apa rindang-rindang itu sering tuh banyak becak-becak tidur. Saya foto gitu. Ada yang dipublis, ada yang tidak, tergantung pada konteksnya. Atau kemudian saya sempat membuat satu seri tentang bagaimana pekerja-pekerja apa namanya sekaten. Kalau dulu masih ada di alun-alun utara itu kan kita tahunya sekaten itu meriah malam dan segala macam. Saya buat satu seri tentang lelap di sekaten. Jadi saya potret semua pekerja pagi dan siang yang lagi tidur gitu. Kita lihat bagaimana kehidupannya. Sebagian saya upload adalah foto-foto yang barangkali pada saat itu saya yakin itu sedang dalam persetujuan. Karena kenapa begini ceritanya? Saat saya motret, kamera yang saya gunakan itu bunyinya intimidatif. Saya bilangnya intimidatif. Ya, teman-teman boleh bayangkan waktu itu saya bawa 1DS Canon 1DS Mark III yang kalau dijepret aja itu bunyinya keras sekali dan orang tidur bisa bangun. Setelah bangun saya pikir marah. Saya memang bersiap kalau dia marah ya saya akan minta maaf, kalau dia tidak marah saya akan bersahabat. Nyatanya hampir semua tidak marah, hanya kaget, mengtakon, gopoy mas, ini mau saya buat di media, dia tuju, gini. Oh ya malah teman-temannya godain, oh itu jenenge iki jagoan gini. Nah, negosiasi yang saya maksud tadi itu bukan melulu tadi yang saya bilang bahwa terlalu formal kita harus berbicara dan segala macam. Barangkali dengan hal-hal yang tidak kita sangka-sangka, dengan sentuhan, dengan kontak mata, itu bisa dilakukan. Cuma memang persoalan ini sangat debatable ya. Negosiasi terus potretnya banyaknya. Tapi kalau kita nggak negosiasi, ini ada beban moral. Nah, PR-nya itu di situ. Yes. Di mana sih kita posisinya dan bagaimana kemudian kita melihat peristiwa itu dan bagaimana peristiwa itu mau kita tampilkan. Kalau kemudian kita tidak punya niatan untuk membohongi atau mengurangi dan melebih-lebihkan apapun dari peristiwa itu, saya pikir tatarannya masih bisa ditoleransi.
perkaranya. Kalau kemudian ada motif-motif lain dari itu, peristiwanya itu sebenarnya cuma begitu, tapi dibumbui dengan hal-hal lain, itu tidak menjadi persoalan lain. So, mendekati subjek bukan selalu hanya dengan langsung datang mendekati dan segala macam, tapi banyak cara. Sulit untuk dijelaskan, tetapi saat dipraktekkan, polanya nanti akan ketemu sendiri-sendiri. Apa yang saya lakukan barangkali tidak berhasil di cara lain, karena kita punya kepribadian yang berbeda. Saya itu termasuk orang yang sulit kalau untuk berkomunikasi awal. Saya jarang sekali tersenyum, muka saya galak. Tapi barangkali kalau orang lain begitu awal itu udah kayak bersahabat semua, kan begitu. Jadi barangkali itu mas jawaban saya. Tidak tegas, tapi saya memberikan gambaran bahwa negosiasi itu dimensinya seluas itu. Gitu. Terima kasih. Sudah terjawab ya. Tadi pertanyaannya kaitannya dengan bangunan ya. Ya jawabannya sama kayak tadi saya kita izin. Tapi gini ya, konteks itu kan konteks publikasi biasanya. Barang-barang yang kerja kan biasanya cetak dan lain-lainnya itu udah harus selesai kan, legal secara etika. Jadi memang minimal kalau misalnya kayak beberapa bulan yang lalu saya memotret di kilometer 0 di depan Gedung Agung yang memang nanti sudah direncanakan akan untuk pameran dan dicetak gitu kan. Otomatis karena kaitannya dengan cetak dan publikasi yang lebih puas itu bukan sekedar postingan Instagram, otomatis saya harus punya mengantongi izin bahwa ini itu legal, perbuatan ini itu sah gitu di mata peraturan daerah gitu ya. Akhirnya di project saya itu saya di satu area di Gedung Agung di keraton itu porosnya keraton dan kilometer 0 itu semua mengurus izin. Kaitannya dengan kita nggak mau ada problem ketika nanti udah cetak, ternyata ini ilegal gitu, secara apa konstitusi secara aturan gitu. Jadi ya karena banyak mengerjakan hal seperti itu, saya cenderung izin itu harus sudah kelar dulu. Karena kita udah berangkat, udah prepare, kita mau ternyata diusir, itu nggak lucu sebenarnya. Kita udah effort banyak persiapan seperti itu. Oke, menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin kita ada satu penanya lagi, masih ada waktu, boleh? Kalau masih ada penanya, boleh, silakan Pak. Selamat siang. Nama saya Arif. Saya kepala di fotografi. Memang dari sederhana saya menyebut antara dari privasi dan terutama untuk publikasi. Jadi selama ini saya mencoba seperti Mbak Ruken atau Mbak Ruken ya, yang memberikan berat tusuk intuisi. Ya. Saya mencoba dari intuisi dan dasarnya hanya saya, karena saya masih belum menemukan jawaban tadi bagaimana takut diupload sama melanggar kita, tapi melanggar privasi atau tidak. Jadi sampai ada hal yang saya mencoba untuk menghindari itu adalah saya mau terlibat benda yang tidak bernafas, ya. Seperti gedung, mobil, pemandangan dan bernafas, ya. Dan seperti itu. Nah, di sini saya mohon diberikan petunjuk atau PDM. Sebenarnya apa hak pemotret dan apa hak yang dipotret. Jadi itu akan saya pakai untuk pegangan. Kalau memang itu ada di sebuah undang-undang atau ada di sebuah ketentuan, saya akan coba penuhi itu. Terima kasih. Ini dijawab bertiga aja kan? Oke, saya mau. Kalau pertanyaannya adalah apa hak pemotret dan apa hak subjek di foto. Yang pertama kita karena itu kita berhak berekspresi
berekspresi sesuai dengan versi kita. Kan manusia berbeda-beda, punya cerita yang berbeda. Kejadiannya bisa sama, tapi masing-masing orang bisa menceritakan dari sudut yang sangat berbeda. Nah, kita lihat itu. Yang subjeknya juga memiliki hak untuk ini untuk kepentingan apa. Sebenarnya kalau sifatnya masih sederhana itu sih. Apakah ini untuk pribadi atau ini untuk publikasi? Saya pikir kemudian jadi kewajiban buat kita, dari kewajiban kita untuk memberitahu. Misalnya, Bu ini boleh nggak kita posting di Instagram? Bu ini boleh nggak kita cariin konten video sekarang atau ini akan untuk cetak di majalah. Pikir dia sudah berhak tahu itu untuk apa. Nah, kalau yang biasa saya lakukan, akhirnya foto yang menurut saya sudah oke, ini sesuai dengan yang saya mau capture, saya cetak, saya bisa dia. Itu salah satu tips negosiasi dengan. Kalau dia menerima fotonya, otomatis dia setuju bahwa foto ini bisa saya pakai untuk tujuan awalnya. Seperti itu, dan praktek seperti itu saya dapat dari orang tua. Jadi potret bisa tunjukin fotonya gitu. Saya contoh dari senior saya. Kita mau di jalanan, fotonya bagus, kita cetak, kita kasih ke orangnya. Itu salah satu bentuk apresiasi kita gitu. Supaya dia juga nggak kapok, supaya dia juga ternyata aku lagi foto kan gitu, pekerja keras ya gitu, atau kelihatan apa gitu. Malah kemudian terjadi komunikasi dua arah, dan itu memperdalam kita memahami apa yang sedang kita lakukan. Syukur-syukur kalau proyeknya berlanjut, misalnya dia jual kamu, terus kita terus jajak ke rumahnya, kita bikin hal-hal seperti itu saya suka ya gitu. Jadi lebih dekat lagi lebih jalan gitu. Mungkin kalau Mas Sofan ada yang lain. Baik, saya sedikit bisa, tapi barangkali kalau ini tidak tepat, Bapak bisa langsung membantah. Saya bisa sedikit mengerti tentang bagaimana sebenarnya kalau kita semakin sering mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kata tadi etika larangan, itu lama-lama kok kayak kita jadi ragu gitu. Mau potret itu jadi ragu gitu aja ya Pak ya. Akhirnya memilih untuk potret jelas. Benar-benar tidak bernapas. Tapi saya tadi sebenarnya saya punya ide dasar gitu yang sempat saya sampaikan di slide. Jadi kira-kira begini. Saat ada di ruang terbuka, ruang publik katakan begitu, sepatutnya kita tegak dulu pada dasarnya saat berada di ruang itu. Yang kita sebagai fotografer punya hak, orang punya hak juga. Tapi kalau selalu membenturkan hak atau hak, itu tidak akan pernah menemukan jalan tengahnya. Oleh karenanya, tadi saya katakan di dasar, saat kemudian kita ada di ruang publik, perhatian kita itu tertuju pada orang-orang tertentu atau pada satu peristiwa yang di dalamnya kebetulan ada orang, atau satu ruang yang kebetulan di dalamnya ada orang. Ini persoalan yang sungguh berbeda. Kalau kemudian kita memusatkan perhatian hanya pada satu orang, kita tanya pada diri kita, motif kita apa perhatian di sana? Hanya sekedar kagum, yang kemudian kalau kekaguman ini berubah menjadi aktivitas fotografi, dan aktivitas fotografi ini kemudian menghasilkan aset atau artefak, apakah kemudian artefak ini mau diapakan artefak ini? Apakah kita yakin kita tidak punya niatan lain selain hanya mengagumi dan kemudian mengajak orang lain kagum? Atau kemudian kita sebenarnya tanpa sadar punya motif lain? Saya mau upload, siapa tahu nanti A, B, C, D. Nah, barangkali itu jadi ide dasar yang bisa jagain kita untuk melakukan aktivitas fotografi di luar ruang. Lain daripada itu adalah, ya tentu saja kalau dalam bermasyarakat semuanya ada aturannya, tapi kan tidak semuanya memahami dan mengerti tentang peraturan, sehingga
yang paling mudah adalah berangkat dari niat-niat yang baik yang kemudian kita percayai, meskipun tadi saya bilang niat baik itu kadang-kadang tidak berbuat baik juga, tetapi yang kita sangka jika kemudian itu nantinya barangkali kita upload atau apa itu tidak menimbulkan gejolak, kan kita bisa mengerti sebenarnya tentang hal itu dan kita bisa merasa tentang hal itu ketika kita ada dalam satu situasi. Saya pikir ada cerita menarik bagi saya pribadi. Saya jalan nih ke Malaysia, itu kan kota yang tertata kalau di Kuala Lumpur ya, dan saya pikir orang-orangnya sangat aware. Kalau kita mau memotret, kita bawa kamera atau apa, orang sudah sangat melihat kita, tetapi juga tidak ada komentar gitu. Lalu saya ingat bahwa tujuan saya ke sana memotret dan segala macam itu tidak hanya melulu tentang orang. Saya bukan trainer. Barangkali ada yang kenal istilah trainer. Trainer itu pengembara. Ada yang traveler, ada yang trainer. Pengembara yang dia masuk dalam apa namanya? Dia menempatkan diri sebagai bagian dari sosial masyarakat budaya gitu. Saya tidak, maka saya memang tidak punya intensi untuk menunjukkan kondisi sosial. Saya tidak punya intensi untuk menunjukkan budaya dan segala macam. Saya traveler, saya hanya melihat, datang ke satu tempat, menikmati, dan saya hanya ingin menyampaikan kekaguman dan akhirnya yang terjadi adalah tanpa sadar foto saya itu tidak pernah, atau di dalam seluruh foto saya yang saya hasilkan, akhirnya memang tidak ada yang pusat perhatian utama itu manusia, tetapi peristiwa dan ruang, meskipun di dalamnya ada manusia. Kira-kira gitu, mungkin itu bisa jadi pedoman kita untuk berjalan-jalan dan mencoba memotret. Tapi intinya begini, setelah seminar ini harusnya teman-teman lebih oke memotret deh, bukan tambah umurnya takut gitu enggak. Tetapi kita malah justru di dewasa barangkali. Terima kasih. Terima kasih penjelasan dari beliau dosen yang memang istimewa sekali. Saya praktisi arsitektur, saya motret hobi. Saya akan menjelaskan dengan cara yang paling sederhana. Hubungan fotografer dengan orang ataupun subjek di ruang publik itu kayak hubungan laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu kalau orang Jawa berhak milih, perempuan itu berhak nolak dan berhak memilih di antara yang memilih. Sehingga kita berhak motret, mereka berhak nolak. Kalau mereka tidak nolak, asumsikan berarti mereka tidak nolak, berarti yes. Sama kayak saya deketin istri saya dulu, dia ketika saya tunggu kamu nggak jadi istri, dia cuma ketawa aja, nggak ngomong enggak, berarti mau. Dan sekarang jadi istri saya. Jadi saya sederhana itu aja. Termasuk ruang negosiasi tadi ya kita kode. Kalau perempuan itu kan susah kode-kodenya kita pahami. Tapi kalau laki-laki kan sederhana. Kita muter kebablasan aja cuma bro. Udah paham. Tapi kalau perempuan tuh udah apa sih? Itu dalamnya tuh enggak orang sih cuma padu aja nggak jadi pergi. Jadi relasinya itu menurut saya sederhana itu saja kalau dari saya. Kita berhak motret, mereka berhak nolak kalau tidak setuju. Kalau mereka tidak menolak, kita asumsikan setuju. Dan itu aja. Jadi kita nggak pusing. Gitu. Kalau mereka sampai akhirnya nyamperin saya ketika seperti saya waktu di Jepang ya kita hapus. Dan gitu aja. Artinya kita hapus itu kalau saya laki-laki dia perempuan gitu, ketika nolak aku tak ada. Sesimpel itu. Jadi biar kalau kita besok juga saya repot. Gitu Pak. Kira-kira. Saya mau nambahin. Tadi itu waktu Mas mau presentasi itu aku mencatat beberapa item. Jadi ini kaitannya sama hak tadi ya. Jadi ada hak cipta, itu melekat pada fotografer. Ada hak siar, hak publish. Itu tidak selalu pada fotografer bisa kita jual. Hak siar itu bisa kita jual. Kemudian ada namanya hak privacy. Tadi aku bisa menolak. Saya nggak mau itu publish. Dia punya hak itu. Kemudian ada lisensi penggunaan. Jadi ketika kita menjual hak siar kita, itu yang melekat di situ ada lisensi penggunaan. Oh ini akan berlaku 1 tahun, akan berlaku 2 tahun seperti itu. Kemudian yang terakhir ada namanya hak menarik kembali. Jadi
jadi foto yang kita sudah bagus kan kita bisa tarik lagi, kita punya hak untuk itu. Seperti itu. Ya itu tambahan aja dan tiba-tiba kayak lihat ini. Terima kasih. Oke, diskusi yang cukup menarik ya, dan menurutku ini cukup panjang. Informasinya sangat banyak yang bisa kita dapatkan sore hari ini dari bagaimana kita melihat definisi sederhana tentang ruang publik seperti apa, lalu masuk ke ranah fotografi di ruang publik itu seperti apa, dan hak kita sebagai person itu juga seperti apa. Bagaimana negosiasi, dan kayaknya catatanku banyak sekali ya di sini, beberapa halaman gitu. Mungkin aku tidak akan menyimpulkan untuk sore hari ini, tapi aku ada sedikit catatan tentang bagaimana sebenarnya kamera itu bisa jadi sarana ekspresi, sarana mengungkap. Tadi kata Mas Novan sempat jelaskan juga, tapi kamera juga bisa menjadi sebuah senjata untuk melukai orang lain atau merugikan orang lain secara tidak langsung gitu, dengan hasil foto yang diproduksi. Nah, kesadaran memproduksi dan mempublikasikan fotografi itu sendiri akhirnya kita harus sadar, karena itu menjadi satu hal yang penting di era saat ini yang tadi Mas Novan juga sempat bilang soal era keberlimpahan. Karena kita tidak tahu sejauh mana foto itu akan bergulir, akan dikonsumsi oleh publik. Lalu karena semua orang akhirnya kita tidak bisa pungkiri, akhirnya semua orang bisa memotret hari ini dengan teknologinya masing-masing. Dan tapi patut diingat bahwa setiap orang juga punya hak atas privasinya, atas dirinya, yang mana jangan sampai kita terlena atas citra fotografi sebagai ekspresi atau fotografi sebagai media seni, tapi kita lupa untuk mengingat bahwa kita juga sebagai manusia punya humanitas, atau humanitas tadi Mas Bimo juga sempat bilang di atas segalanya. Jadi jangan sampai kita sebagai manusia lupa akan itu, yang jadinya kita sebagai makhluk sosial harusnya bisa saling menghargai dan saling membuat nyaman satu sama lain. Itu penutup dari saya. Terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih Taman Budaya Yogyakarta sudah memfasilitasi kami untuk sarasehan seni budaya terkait fotografi di ruang publik. Saya kembalikan kepada MC karena Gia. Terima kasih. Terima kasih banyak dan juga pertanyaan yang saran lagi untuk Pak Materi dan juga Kak Betty yang tadi sudah memandu dan memantik percakapan yang cukup panjang di sore hari ini. Berdaging ya, cukup berdaging sesuai makanan yang masih tersisa di sore hari ini. Tapi kami mohon izin juga untuk teman-teman semua, kita akan mendokumentasikan terlebih dahulu, dan juga kami izin untuk teman-teman materi dan juga moderator untuk bisa berdiri menghadap ke layar ya mungkin ya. Teman-teman boleh berdiri dulu, boleh berdiri, kemudian bisa boleh merapat di barisannya masing-masing saja. Oke, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu.